hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eli Sundarlina SPD, yang saya hormati Bapak Bu Haji Suradi yang tadi izin dari pagi akan ada kegiatan di luar kota, yang saya hormati Kepala UPT P5A, yang saya hormati Dr. Umi Rahmah, dan yang saya hormati siswa sekolah lansia Al-Hidayah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat semangat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat dipertemukan dalam acara sekolah lansia ini. Saya sebenarnya besok itu ada kegiatan sekolah lansia Fatmawati di Jakarta. Cuma saya lebih cinta tanah air. Iya. Saya izin di sana. Saya akan memberikan sesuatu oleh-oleh dari Jakarta buat sekolah lansia Al-Hidayah. Ya. Saya sebenarnya bukan asli orang Jakarta. Tapi mohon maaf nih bahasanya bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Iya, karena sudah terbiasa. Saya sudah 55 tahun meninggalkan Karanganyar. Ya, jadi ngomong di sini selama ya, jadi nyuwun di Pangapura, Pangapunten, ya. Tapi seketik masih saged, ya. Cuma karena sudah 55 tahun, saya berangkat itu tahun 1970, belum lahir ya. Saya udah berangkat itu. Ini anaknya Uwa, jadi kakak saya panggil ini. Tapi kakak yang sudah kakek. Cucunya berapa tadi? Baru 10. Baru 10, berarti akan nambah lagi itu. Ya. Dan terima kasih kakak sudah mendampingi saya dalam rangka saya ingin berbagi kepada kakak-kakak semua. Kalau di sana manggilnya kakak-kakak. Kalau di sana gimana? Sini. Masih ibu-ibu ya? Nah, kalau di Jakarta manggilnya kakak-kakak walaupun sudah kakek. Kenapa? Karena sudah komitmen kita tidak boleh tua. Tua itu merupakan keberuntungan. Belum tentu orang sudah nyampe usia 74 bisa diminta nggak? Nggak bisa. Jadi ini suatu keberuntungan kita di usia tua ini. Dan jangan sekali-kali bilang saya sakit. Lansia sakit itu berarti sehat. Kenapa? Karena daya tahan ototnya, sarafnya, semuanya kerjanya menurun karena usia. Jadi normal saja. Jangan dikit-dikit ke rumah sakit, dikit-dikit ke dokter Rahmah, ya. Ya. Kita belajar bahwa semua kemampuan dari lansia itu menurun. Itu sudah kodrati, sudah dari sononya. Kita terima aja. Kenapa? Karena kalau kita terus tergantung dengan minum obat, kebiasaan. Obat kan racun ya, racun. Udah kita pakai itu aja. Tapi ini jelas bertentangan dengan dokter. Dokter kan kalau nggak ada pasiennya kan mau ngecek siapa, nggak ada. Jadi silakan saja, jangan itu. Ini hanya pengetahuan saya. Misalnya kuping sudah budak, ya, mata sudah apa? Blur. Terus jalan kakinya sudah, iya, encrot, kayak kursi banyak. Aduh, beledak temennya uang encrot sih, masya Allah. Pokoknya semua serba turun, betul ya dok ya. Kemampuannya sudah menurun, jadi kita terima saja. Saya aja kalau sholat itu pakai kursi, karena aku udah nggak bisa, ya. Kalau di sana 74, saya 75, ya. Tapi karena selalu aktif, ya jadinya masih segini aja. Yang jelas saya kasih resep, mau nggak? Supaya tetap sehat. Pagi-pagi jalan kaki setengah jam. Terserah mau ngelilingin lapangan boleh, ngelilingin rumah juga boleh. Nah, setelah setengah jam nanti jam 9 atau jam 10
berjemur 15 menit aja, insya Allah nanti seger dan sehat selalu. Tapi syaratnya apa? Rutin. Bisa nggak rutin? Setiap hari. Nah kalau males ya nggak bakalan, tetap encok kamu, mata blenger dan seterusnya. Oke ya, baik, sekarang ke materi saya serba-serbi aja ya, supaya kena KB gitu. Jadi yang pertama, sekolah lansia ini sudah program nasional di bawah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sekarang sudah bukan BKKBN lagi, tapi BKKBN merangkap Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi sudah ada menterinya sekarang. Dulu deputi BKKBN. Jadi kita di bawah BKKBN, di bawah kementerian. Ini semuanya Bu 30 atau 27. Cuma ada yang bentrok dengan Al Hidayah. Jadi ada yang pengajian ke sana katanya Makabana bisa ditinggal. Ya, akhirnya sekarang saya lihat hanya 16, mestinya 27. Program kami semestinya 12 kali pertemuan dulu, tetapi karena berurutan atau temanya berdampingan lah. Kalau menceritakan mata pasti ke lain-lainnya juga kan ya Bu ya. Jadi akhirnya sama-sama saya gabungkan, efisien dan efektif semuanya Bu ya, efisien. Jadi dari 12 pertemuan kami lakukan hanya 6 pertemuan. Perkenalkan, nama saya Yusru Samsi. Saya Kepala Sekolah Lansia Fatmawati di Jakarta. Nah sekarang saya ini pas liburan, mampirlah ke sini gitu. Tolong ceritakan. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Ya. Selamat datang ya Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah adanya Bapak di sini, akhirnya menambah wawasan bagi kami. Ya. Ya. Sekolah lansia ini didirikan pada tanggal 26 Februari, tetapi launching dari vaksinnya Januari tahun 2025. Oh iya. Ya, itu berdirinya ya Pak ya. Nama sekolah tersebut, nama sekolah ini nih, Sekolah Lansia Al Hidayah. Ya. Kepala sekolahnya saya, namanya Eli Sudarlina, penduduk asli Gresik, ya Pak. Alamatnya di desa Gresik, di Balai Desa Gresik. Iya. Selama berdiri ini ada hambatan atau apa gitu? Ya. Kalau hambatan ada, Ya. tapi sedikit-sedikit kami mengurangi hambatan tersebut Ya. dengan bekerja sama dengan aparatur desa ya, aparat desa ya. juga, karena tulang punggung yang untuk menyusul lansia-lansia tersebut ya orang desa, orang desa ya Pak ya. Ya. Nah, terus untuk apa namanya mencari orang-orang desa yang mau sekolah, itu pun kami betul-betul selektif. Mestinya semuanya, tapi kami juga kan ada faktor lain yang juga harus diperhatikan. Ya. Akhirnya ya sudah disebutkan, satu yang dia mau semangat ada, yang kedua ikhlas, dia ikhlas, artinya nggak ada yang kalau dia datang ke sekolahan nggak ada yang dipikirin di rumahnya. Jadi bisa dititipkan, kalau ke cucu bisa dikasihkan ibu ke ibunya, ke orang tuanya, notabene anaknya kan. Itu hambatan-hambatannya ya namanya lansia ya, dia lupa. Jadi kami ini kadang-kadang suka digobrol lagi, ayo cepet. Ada yang kemarin lucu banget, katanya Bu maaf ya, katanya saya nggak punya seragam merah putih. Oh nggak pakai merah putih, pakai baju apa aja, kata saya kan gitu. Tapi tetap dia belum mau karena belum move on ya, belum keluar. Terus itu Bu, harapan Ibu dengan adanya sekolah lansia itu apa Bu? Oh ya, nomor satu ya sehat lah, bahagia, sehat, dia merasa berguna, dan dia juga mendaya gunakan yang dia punya, dioptimalkan. Suatu saat nanti kan bisa juga untuk pedoman hidup sendiri, andaikan anak-anaknya pada rektor. Jadi kita ini tetap ngasih
sarana prasarana dan wawasan agar dia mandiri, agar dia bisa mencegah penyakit yang nantinya dia susah, dan juga dia mengenal bagaimana penyakit itu dengan panduan atau bimbingan dari narasumber yang kami hubungi. Baik Bu, saya rasa cukup Bu, terima kasih banget atas informasinya. Mudah-mudahan sekolah Ibu makin maju dan Pak Lurah juga membantu sepenuh hati. Siap. Sukses ya Bu. Ya, terima kasih Pak, doanya selalu ya Pak amin, jangan sungkan-sungkan. Kalau saya perlu nanti saya berubah. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Nah, pertama kita ke penyakit yang ibu-ibu udah banyak tahu, katarak. Katarak itu apa sih? Sebenarnya masalahnya di mana? Jadi katarak itu masalahnya di lensa tadi Bu. Lensa kan tadi kayak kaca ya. Nah, di lensanya itu kalau orang-orang yang umurnya sudah lanjut, dia ada kayak berdebu gitu, ada kerak di bagian lensanya. Jadi lensanya tuh keruh, yang harusnya normalnya bersih tapi jadi keruh karena di situ ada nempel zat-zat yang harusnya nggak ada di situ, zat-zat kimia, bisa kalsium apa ya itulah, pokoknya ada zat-zat debu yang nempel di lensa. Nebel bisa tipis, jadi dia bisa bisa bergerak itu, lentur, lensa itu lentur. Nah, fungsinya itu dia kayak gini Bu. Ini nih proyektor, fungsinya buat memfokuskan bayangan di sini. Nah, lensa itu fungsinya kayak gini Bu. Jadi kalau misalnya lensanya ada masalah, ibu nggak bisa lihat dengan baik karena bayangannya nggak pas, nggak bisa difokuskan. Nah itu. Terus di bagian belakang mata itu ada namanya yang penting retina. Retina tuh fungsinya kayak layar ini Bu, buat nangkep cahaya. Kalau masalah retinanya bermasalah, ini layar ini nggak ada, ini nggak bisa kelihatan gambar ininya gitu. Jadi retina tuh kayak layar tancap gitu ya fungsinya. Next. Ya balik kamu. Nah, ini nih terus. Gampang kan? Terus bukan. Watasnya kan garis dulu, garis ini. Sorry ya. Bikin apa nih? Nggak tahu bikin apa tuh. Bunga apa sih? Kayaknya tuh. Tidur. Nah, ini pasti Mangga. kan? Tanya saya. Karena usi pola. Kang Doli apa? Kang Doli kakek pola. Iya. Nah, paham saya. Jadi garis ini. Nah, sekarang yang kedua kita pola yang kecil.